Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya Dil Septian sebagai moderator kelompok ini akan mengawali presentasi pada tugas kami pada mata kuliah Event Organizer tentang menciptakan festival genre musik jazz berkolaborasi dengan gamelan se-internasional. Wow, luar biasa. Oke, sebelum memasuki presentasi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Syafa Amanda. Yang kedua ada Isna Putri Saidah. Yang ketiga ada Leonida Karin. Yang keempat ada Fadilah Atikoh Zamir. Oke, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Pertanyaan pertama, kalau musik bisa jadi alat diplomasi, menurut kamu, bidang lain apa yang juga bisa digunakan sebagai diplomasi budaya Indonesia? Nah, menurut riset kami di berita IDN Times 2024, sebanyak 118 orang atau 40,7% responden menjadikan konten food influencer sebagai rekomendasi kuliner. Nah, hal ini menunjukkan bahwa makanan tidak hanya bisa dinikmati, tetapi juga menjadi media komunikasi lintas budaya yang efektif. Nah, sebagai contohnya adalah program diplomasi kuliner oleh Kemenlu seperti Indonesian Spice Up the World. Nah, yang menargetkan ekspor bumbu dan promosi restoran Indonesia di luar negeri. Sebagai contoh berikut. Dan juga tujuannya adalah membangun national branding Indonesia sebagai negara kaya rasa dan juga kaya budaya. Nah teman-teman, kita akan membahas pertanyaan nomor 2, yakni tentang passion. Apakah passion kamu bisa bermanfaat dan memberikan dampak kepada sosial? Nah, kita akan bahas. Nah, passion aku adalah suka bernyanyi lagu sholawat. Dan di sini saya ingin menciptakan konser amal sholawat atau acara festival musik sholawat. Nah, jadi acara ini akan memberikan manfaat pada dampak sosial, yakni ada beberapa hal. Yang pertama adalah sektor UMKM, yang dimana sektor UMKM ini di acara tersebut saya akan memberikan space kepada para UMKM agar bisa berjualan di sana dan bisa meraih keuntungan dari acara ini, karena kan acara ini kan pasti akan ramai dan para pengunjung pasti akan membeli produk-produk dari UMKM tersebut. Yang kedua adalah masyarakat akan menjadi lebih religius, tentu karena acara ini adalah acara festival sholawat yang dimana ini kita akan mengajak para masyarakat muslim untuk mengingat Rasul kita Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa silaturahmi. Karena apa? Karena festival ini akan mengajak para masyarakat muslim tentunya dari berbagai daerah, dari berbagai manapun menjadi satu dalam acara tersebut, dan tentunya silaturahminya akan lebih kuat. Yang keempat adalah mengurangi stereotip negatif terhadap umat Islam, yang dimana pada saat ini banyak banget beredar isu-isu tentang negatif terhadap agama Islam, dan diadakannya festival ini akan merubah pola pikir dan pandang masyarakat terhadap agama Islam menjadi positif. Dan di sini ada salah dua gambar, yakni dari acara Festival Banjar yang diadakan oleh Gus Ikdam. Yang kedua ada Festival Rebana yang diadakan oleh salah satu organisasi, dan itu ditujukan kepada para ibu-ibu. Dan tentunya dari hasil festival ini nantinya akan disodakohkan dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, selanjutnya ada di nomor 3, yaitu terkait bagaimana pandangan kami terhadap Java Jazz yang mampu membawa nama Indonesia ke dunia tanpa pidato diplomatik, dan apakah soft power seperti itu lebih efektif daripada diplomasi formal. Menurut kami sendiri, Java Jazz sendiri itu merupakan contoh bukti nyata dari keefektifan soft power, di mana mereka itu melalui budaya populer yang dimana mampu menjangkau audiens secara global dibandingkan diplomasi yang dilaksanakan secara formal. Di sini juga Java Jazz itu sangat mampu memperkenalkan musik Indonesia ke dunia, menciptakan citra positif, dan juga sangat mampu membangun koneksi tanpa harus adanya pidato resmi melalui diplomasi secara formal. Strategi agar festival seperti Java Jazz tetap relevan di era TikTok dan juga AI sekarang ini adalah tentunya strategi awal yaitu integrasi dengan TikTok dan sosial media, karena tidak mungkin hal ini akan berjalan tanpa adanya media sosial. Jadi event ini harus dibuat seperti challenge musik gamelan jazz yang diperkenalkan di TikTok, di remix dengan lagu-lagu TikTok, dikolaborasikan dengan influencer-influencer musik yang sudah terkenal, dan juga seperti live coverage behind the scene gitu-gitu. Nah, selanjutnya juga pemanfaatan AI. Jadi hal ini dapat digunakan untuk interactive experience. Misal pengunjung bisa membuat remix instan antara gamelan dan juga musik real jazz gitu secara instan. Jadi hal tersebut dapat memudahkan untuk menciptakan inovasi dan ide-ide baru. Selain itu, strategi yang dapat dilakukan yaitu seperti visual AR experience, di mana tampilan panggung dengan projection mapping yang memvisualisasikan budaya Indonesia dan mengimprovisasi musik-musik real time gitu. Selanjutnya ada showcase kolaborasi media dan juga tentunya storytelling budaya yang bisa dilakukan di sosial media, tentunya di TikTok dan juga platform-platform lainnya.
Next, berikutnya ada assignment 5, yaitu apa makna berani mengambil langkah kecil untuk hal besar dari Peter Gonta yang bisa kamu terapkan dalam hidupmu sendiri. Adalah berdasarkan video Peter Gonta dari YouTube yang sudah dilihat, kisah Peter Gonta, perilaku yang bisa dipetik dari beliau adalah berani melangkah atau berani mengambil resiko dengan bermodal percaya diri dan juga ditekuni, dimana saat dia itu mendirikan Java Jazz, dia itu bermodal pede dan percaya diri dan memang ditekuni dari sekian lamanya. Maka dari itu, jika kita mengambil sesuatu hal dengan percaya diri dan ditekuni, hasilnya tidak akan sia-sia. Seperti itu. Gamelan adalah salah satu warisan budaya musik tradisional Indonesia yang khas dengan tekstur suara, irama, dan timbre yang sangat berbeda dari musik barat. Nah, hal ini yang menyebabkan gamelan punya karakteristik yang bertemu dengan jazz, seperti pola interlocking, poliritmi, dinamika mikro dalam tekstur suara, ruang improvisasi, sensasi resonansi, dan juga ruang musikal yang unik. Selanjutnya, ada potensi kolaborasi event dengan AGI dan JGMA. Nah, AGI ini adalah institusi yang didedikasikan untuk mendukung, mendokumentasi, menyebarluaskan musik gamelan, termasuk ensemble Indonesia maupun adaptasi internasional. Dengan potensi kolaborasi sebagai berikut, yaitu undangan narasumber, lalu ada koproduksi pertunjukan gabungan, dan juga ada akses ke jaringan ensemble gamelan internasional yang berada di bawah payung AGI. Lalu selanjutnya adalah JGMA. Nah, JGMA ini sendiri adalah asosiasi di Jepang yang mempromosikan gamelan melalui konser, workshop, dan pertukaran internasional dengan potensi kolaborasi, yaitu membawa kelompok gamelan Jepang atau Jepang Indonesia untuk tampil dan berkolaborasi dalam festival jazz tersebut. Lalu ada juga workshop atau residensi silang, yaitu musisi Indonesia dan Jepang nanti akan belajar satu sama lain. Dan juga yang terakhir adalah program pertukaran artis atau residensi musisi Jepang ke Indonesia. Oke, di sini aku akan membahas analisis 5W plus 1H. Yang pertama ada what, apa yang akan menjadi esensi dalam bentuk acara ini. Yang pertama adalah pertunjukan musik gamelan dari Jawa, Bali, Amerika, dan juga Jepang yang akan dikolaborasikan dengan genre musik jazz. Yang kedua, adanya workshop untuk para pemula. Yang ketiga, adanya pameran atau exhibition tentang gamelan yang ada di seluruh dunia. Yang kedua ada why, mengapa tujuannya dibentuknya acara ini. Yang pertama adalah pelestarian dan pengembangan budaya gamelan yang diakui oleh UNESCO. Yang kedua ada diplomasi budaya. Yang ketiga platform edukasi. Yang keempat memiliki dampak terhadap ekonomi. Nah, lalu ada siapa saja yang terlibat dalam acara ini? Yang pertama adalah pihak pemerintah tentunya, yang kedua yayasan kebudayaan, ketiga maestro dan grup gamelan ternama dari Indonesia, yang keempat musisi jazz papan atas di Indonesia, yang kelima pecinta musik jazz, yang keenam perusahaan swasta atau brand produk yang akan menjadi sponsor nantinya. Lalu where, di mana lokasi yang dapat dilakukan acara ini? Yang pertama adalah Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Yang kedua ada Arman Museum di daerah Ubud di Kota Bali. Yang ketiga ada Balai Kota, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Lalu kapan pelaksanaan ini dapat dilakukan? Yang pertama adalah pertengahan tahun atau di bulan Juni sampai Agustus, karena ini musim kemarau di Indonesia dan juga musim liburan di Eropa dan juga Amerika. Lalu, bagaimana strategi yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah kurasi artistik yang kuat, pemasaran digital dan global, produksi profesional, dan dokumentasi yang ciamik, itu pasti tentunya. Yang analisis SWOT-nya adalah yang pertama strength, kekuatan, konsep yang sangat unik, data visual dan pengalaman, potensi kolaborasi global dan budaya yang tinggi. Yang weakness-nya adalah pasar audiens yang sangat terbatas, biaya operasional yang sangat tinggi. Yang ketiga, opportunities atau peluang, dukungan pemerintah, kemitraan strategis, dan ekspansi digital. Yang keempat, threats atau ancaman, faktor eksternal yang terduga, persaingan dengan festival lain, dan juga presiden yang sangat sulit. Lalu analisis STP, yang pertama segmentasinya, psikografis individu yang suka traveling, pecinta musik sejati, dan juga generasi muda atau Gen Z, turis mancanegara, turis domestik, masyarakat lokal. Demografinya adalah usia 25-55 tahun. Lalu ada targeting, target primernya yang pertama adalah 30-55 tahun, itu dia ada turis mancanegara dan domestik kelas atas. Yang kedua adalah target sekundernya ada di usia 22-35 tahun, berasal dari kota-kota besar di Indonesia. Lalu ada positioning, yang pertama adalah menekankan eksklusivitas dan kualitas. Yang kedua, menonjolkan keautentikan budaya. Yang ketiga, menjual pengalaman total. Di sini saya akan membacakan terkait value event yang akan kami laksanakan. Yang pertama itu ada di kolaborasi budaya tradisional dan modern, di mana kita akan menghadirkan tradisional yaitu gamelan dan juga modernnya itu musik jazz. Kita akan perpadukan dua hal tersebut. Lalu yang kedua ada di kolaborasi tiga negara, kita akan berkolaborasi dengan Indonesia, Amerika, dan juga Jepang. Lalu yang ketiga ada di konsep festival yang gak hanya festival konser musik
musik biasa, tapi kita juga bikin fusion experience. Lalu yang keempat, kita berharap untuk dapat mendorong regenerasi dan juga modernisasi budaya gamelan melalui pendekatan pengenalan seni antara gamelan dan juga musik jazz, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada di konsep pelaksanaan event, yang dimana event kita itu memiliki nama yaitu Suara Dunia Win Gamelan with Jazz. Jadi festival musik internasional yang akan kami buat yaitu festival musik internasional yang dimana menghadirkan musik gamelan dan juga musik jazz. Dan festival ini tuh bukan kayak festival konser musik biasa, tapi kita bikin fusion experience, di mana di dalamnya banyak sekali kegiatan seperti ada pameran budaya dan juga ada di talk show. Dan selain itu, festival musik ini kita juga berkolaborasi dengan negara luar, yang dimana yaitu ada di Amerika Gamelan Institute dan juga Japan Gamelan Music Association. Untuk selanjutnya ada di rangkaian acara, yaitu ada 3. Yang pertama ada di Suara Gamelan Gallery, dimana ini tuh kayak museum mini yang dimana di dalamnya kayak pameran jenis-jenis gamelan, terus juga ada penjelasan digital interaktif terkait sejarah gamelan itu bagaimana di berbagai negara, dan juga di event ini tuh para pengunjung dapat mencoba memainkan alat gamelan secara langsung. Nah, yang selanjutnya ada di Suara Talks, dimana ini mungkin ada di opening menjadi workshop atau talk show secara singkat, dimana kita menghadirkan para pembicara berasal dari American Gamelan Institute dan juga Japan Gamelan Music Association serta seniman gamelan Indonesia untuk membahas bagaimana sih perkembangan gamelan di internasional. Untuk yang selanjutnya ada di Suara Night. Jadi ini mungkin menjadi puncak festival dalam acara event kita, dimana kita akan menampilkan perpaduan gamelan dengan jazz yang diisi oleh seniman gamelan Indonesia, musisi jazz Indonesia, dan juga kita akan berkolaborasi langsung dengan American Gamelan Institute dan juga Japan Gamelan Music Association. Di sini saya Isma Putri Saida akan menjelaskan terkait tempat pelaksanaan dan juga tujuan event ini dilaksanakan. Dan pertama-tama lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi utama yaitu tim atau Taman Ismail Marzuki yang berada di Jakarta, di mana Jakarta ini mudah ya untuk akses lokasinya, jadi memudahkan untuk wisatawan nasional ataupun internasional yang akan bergabung dalam event ini. Nah, selanjutnya karena di tim ini fasilitasnya sudah cukup lengkap untuk konser, pameran, workshop, dan festival-festival lainnya, maka lokasi ini sangat strategis ya tentunya. Dan suasana di sana juga menggabungkan unsur modern dan juga kebudayaan. Tentunya kami juga menyediakan lokasi alternatif, yaitu seperti Ubud Bali ataupun Yogyakarta, di mana kedua kota itu adalah kota yang kental sekali dengan kebudayaannya dan banyak sekali wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut. Nah, selanjutnya tujuan pelaksanaan event ini tentunya adalah pelestarian budaya, di mana budaya gamelan di Indonesia ini harus dilestarikan dan diperkenalkan kepada dunia agar tidak berhenti di satu tempat. Nah, selanjutnya kolaborasi global, di mana menjalin kerjasama antar lembaga internasional seperti American Gamelan Institute dan juga Japan Gamelan Music. Hal ini dapat membantu di mana kolaborasi budaya Indonesia ini bisa terkenal ke depannya. Terus juga tujuan utamanya yaitu inovasi musik, di mana hal ini menciptakan ide-ide baru dan juga menggerakkan aransemen kreatif, di mana dalam musik jazz ini dipadukan dengan gamelan seperti dimasukkan bonang, kenong, ataupun saron begitu. Dan selanjutnya untuk promosi wisata dan citra Indonesia, menjadikan festival ini sebuah ikon baru ya, Java Jazz itu dengan identitas Indonesian Sound yang dimix dengan musik yang terkenal di kawasan internasional seperti jazz. Nah, selanjutnya juga tentunya tujuan utamanya yaitu edukasi tentang kebudayaan dan juga workshop. Nah, berikutnya ada manfaat dan dampak. Nah, untuk manfaat, festival atau event yang dilakukan ini akan memberikan beberapa manfaat bagi orang-orang yang terlibat langsung dalam event tersebut. Yang pertama itu ada seniman gamelan, di mana seniman gamelan akan membuka pasarnya lebih luas lagi karena mengingat bahwa ini kan sebuah acara internasional. Kemudian seniman gamelan dapat juga menambah pengetahuan melalui adanya pertukaran budaya antara tamu internasional dan juga tradisional dari Indonesia itu sendiri, dengan memadukan nuansa tradisional budaya Indonesia dan juga modern dari jazz itu sendiri, serta mendorong kreativitas sesama seniman. Kemudian ada juga masyarakat lokal, di mana masyarakat lokal sendiri ini dapat memperoleh pekerjaan tambahan berdasarkan adanya event ini atau penghasilan tambahan karena berperan atau ikut serta dalam event tersebut. Kemudian ada masyarakat internasional, di mana menjadi wadah bagi masyarakat internasional untuk mengenal secara langsung kebudayaan Indonesia, terutama dalam segi bidang musik. Kemudian ada juga pemerintah, di mana mendapatkan manfaat adanya sektor di bidang pariwisata karena mendatangkan tamu-tamu mancanegara. Kemudian berikutnya ada dampak. Yang pertama ada dampak pendek, secara tidak langsung dengan keberlangsungan event tersebut membuat peningkatan minat publik dan adanya kegiatan ekonomi meningkatkan serta kegiatan terbentuknya jaringan internasional terhadap negara lain. Dan kemudian untuk jangka panjangnya, secara tidak langsung adanya event tersebut membuat keberlangsungan atau keberlanjutan alat musik gamelan itu sendiri karena akan dikenal juga kepada tamu internasional, dan musik tradisional itu sendiri terdapat kerjasama juga antara sektor tradisional Indonesia dan internasional itu sendiri, terutama dalam bidang musik.